Masa tunggu haji yang sangat lama. Di Jawa Timur, jumlah pendaftar saat ini ada 1.109.036 orang dan masa tunggu selama 34 tahun, dan juga besarnya uang haji yang dikelola sangat potensial untuk terjadinya miskomunikasi dan polarisasi informasi serta munculnya berita tidak benar atau hoax. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami tentunya sangat senang kegiatan-kegiatan diselenggarakan di Kabupaten Jember. Tentunya ini akan memberikan informasi-informasi yang penting bagi kita semuanya berkaitan dengan masalah perhajian. Lebih-lebih yang terus biasanya menjadi pertanyaan-pertanyaan, kenapa biaya haji kok setiap tahun naik misalnya. Dan nanti beliau-beliaunya yang menjelaskan. Bahkan kemarin ada WA saya, ini yang harus dibayar ini berapa mestinya? 31 apa 56? Saya jawab 56 itu dikurangi 25, jadi tidak salah dengan 56 dikurangi 25 berarti 31. Itu artinya pelunasan nanti yang harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi 8. Kalau tidak keliru kemarin nilainya adalah 93,4 juta. Ini tentunya penting untuk diketahui, dipahami dan diinformasikan kepada jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun 2024. Persoalan-persoalan yang lain biasanya persoalan-persoalan bagaimana penanganan jemaah haji yang sepuh-sepuh, apakah tidak ada kebijakan haji kalau misalnya sebelumnya ada penggabungan dan mahram. Berdasarkan cerita-cerita dari teman-teman kemarin, walaupun sudah ada prosedur khusus, ternyata memang ada perbedaan apa rasa ya. Petugas khusus itu tidak punya ikatan emosional, tapi kalau mahramnya insya Allah apapun yang berkaitan dengan layanan itu pasti akan dilakukan. Itu nanti di wilayahnya Komisi 8 dengan andil yang mewakili Kementerian Mahram Pusat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mengucapkan selamat datang di Jember kepada beliau berdua, Bapak Umar Basor dan kepada Pak Hamid sama Provinsi Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Arif Rasul. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan berikutnya bisa ditempatkan di Jember terus pokoknya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudul Aqdam kegiatan ini adalah kami ingin menyampaikan berbagai macam informasi tentang haji, kebijakan haji yang kemarin sempat ramai, dan kebijakan haji di tahun 2024 yang belum mendapatkan legalisasi itu juga ramai. Termasuk diantaranya adalah pengajuan ke Menteri Agama tentang biaya haji yang 105 juta itu dibully oleh masyarakat luar biasa menjadi isu liar, dan seakan-akan 105 juta itu adalah sudah pasti, dan yang tidak dipahami adalah seakan-akan itulah yang harus dibayar oleh masyarakat.
Dan saya tahu yang protes-protes itu ternyata belum daftar haji Bapak Ibu sekalian. Nah, ini repotnya di situ. Jadi menjadi isu liar kemana-mana, yang menyebarkan isu liar, yang merespon isu liar, sama-sama belum daftar haji. Jadi rapi Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin melalui forum-forum seperti ini nanti bisa terpecahkan masalah-masalah itu. Termasuk juga kebijakan yang sempat kami kemarin, tidak ada penggabungan suami istri, anak ke orang tua dan lain sebagainya. Tidak ada pendampingan lansia oleh yang lebih muda atau yang sehat. Nanti akan saya kupas biar kita semua jelas. Kemudian biaya haji yang tahun 2024 ini seperti apa, yang dibayar berapa oleh masyarakat, kenapa kemarin Jawa Timur terlalu mahal, itu juga akan kami sampaikan. Untuk saya ingat Bapak Ibu sekalian, kami kemarin sama Pak Ludin ini ke Dirjen PHU, kemudian saya lanjutkan ke Direktorat Layanan Haji Dalam Negeri. Kami pun masih belum puas, langsung menghadap ke pelaksananya adalah ketua tim atau Kasubdit Transportasi Udara. Kami ingin memastikan karena tahun 2023 ini biaya haji kita termahal se-Indonesia. Setiap jamaah kita itu jika dibandingkan yang termahal, zona termahal itu sebenarnya kan Makassar. Zona termahal itu Makassar, kemudian justru Jawa Timur itu masih di atas Makassar, selisihnya rata-rata 4 juta. Kalau 1-2 orang nggak masalah, paling sekitar 4 juta atau 8 juta kalau 2 orang. Jawa Timur embarkasi Surabaya ini 38.360 orang. Kalau kita kalikan ketemu 147 miliar Bapak Ibu sekalian. Kalau ini buat bangun gedung FKKBR di Jember, bisa terbesar di dunia Bapak Ibu sekalian. Wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir lana umurana wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana. Alhamdulillah, biaya penyelenggaraan haji di tahun 2024 nanti bisa kita tetapkan dengan ada kenaikan kalau kita bandingkan dengan biaya haji di tahun 2023. Walaupun sudah kita tekan, tapi ya akhirnya juga ada kenaikan. Tapi alhamdulillah tidak seberapa besar sebagaimana pengajuan dari Kementerian Agama, yaitu sebesar 93.400.000. Yang dulu untuk tahun 2023 itu sebesar 90 juta berapa. Jadi tidak besar kenaikannya. Alhamdulillah itu kita sepakati bersama, dan tentunya dari 93 itu yang harus dipikul oleh jamaah itu tidak secara keseluruhan. Formasinya 60-40, 60 jamaah, 40 BPKH. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bahtiar, dari 93 itu 60%-nya itu ada di angka 56. Dari 56 jamaah sudah menyetor awal itu 25, sehingga untuk pelunasan nanti tentunya ada di angka 31 juta untuk pelunasan. Jadi 93 itu tidak secara keseluruhan harus ditanggung oleh jamaah.
Jadi kalau ngomong 93.400 besar sekali. Cuman karena ada subsidi dari pengelola uang haji yaitu BPKH, tentunya hanya 60% yang harus ditanggung oleh jamaah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banyak faktor memang yang membuat biaya haji itu dari tahun ke tahun kelihatannya terus naik. Banyak faktor, utamanya faktor transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi-nya, pesawatnya. Ini yang selalu menjadi perdebatan karena menyangkut lembaga penerbangan, menyangkut ya kalau umpamanya pesawatnya itu hanya milik Indonesia gitu, kemungkinan enak, murah, negosiasinya enak. Tapi ini dominasi angkutan udara itu didominasi oleh Arab Saudi. Dan Arab Saudi di dalam setiap pertemuan, di dalam setiap diundang oleh Komisi 8 selalu menjadi momok lah bagi kita. Kalau Garuda enak, selalu ngikut. Tapi Arab Saudi ya mereka selalu punya satu kekuatan yang tidak kita bisa untuk nego. Selalu berpatokan pada dolar. Alasannya dolar, dari kurs dolar. Jadi komponen yang paling besar yang pada akhirnya mempengaruhi anggaran atau biaya haji ya dari pesawat. Kalau yang lainnya nggak seberapa. Yang kedua, biaya akomodasi di Arab Saudi. Kembali lagi di Arab Saudi, Pak. Kalau di tanah air nggak seberapa besar. Biaya akomodasi, biaya konsumsi nggak seberapa besar. Tapi di Arab Saudi hitungannya real ya? Iya real. Selalu real. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa kita minimalisir biaya itu, dan insya Allah itu bisa diterima dan para jamaah haji bisa berangkat insya Allah dengan penambahan anggaran yang tidak seberapa kalau kita bandingkan di tahun 2023. Kita tutup di problem A, muncul di problem B. Apa kita antisipasi munculnya di B, begitu seterusnya dinamika problem haji yang ada di Indonesia maupun di Arab Saudi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya berbicara yang kemarin dulu ya. Ini biar panjenengan tidak kemudian antipati dengan kebijakan Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan menyelenggarakan haji berdasarkan Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2022 itu sebagai koordinator mengkoordinatori seluruh unsur yang ada, stakeholder yang ada. Di situ ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, kemudian Perbankan, BPKH. Itu kalau Komisi 8 sebagai mitra itu mengantar dan mengawasi, itu adalah berada di struktur luar, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang kementerian lembaga itu ada di dalam.
Cuman masyarakat tahunya bahwa haji itu Kementerian Agama. Sehingga kita ada problem-problem yang muncul. Apakah itu berangkat dari Kementerian Agama atau tidak? Yang salah mesti Kementerian Agama. Satu contoh, ini istitoah kesehatan itu kan leading sektornya kesehatan. Segala aturan yang berkaitan dengan istitoah kesehatan itu dari Kemenkes. Tapi ketika ada jamaah tidak bisa berangkat karena sakit dan keterangannya dari dinas kesehatan, melurutnya kemana Bapak Ibu sekalian? Ke Kemenak. Pembuatan paspor ketika ada problem di situ, keterlambatan atau penulisan nama yang keliru di paspor, siapa yang dilurut? Pernah nggak jamaah ke imigrasi? Mesti Kementerian Agama. Dan ini yang perlu dipahami oleh kita semua bahwa Kementerian Agama sebagai koordinator penyelenggaraan ibadah haji, di situ ada kementerian lain, ada lembaga lain. Ya, di situ ada Kementerian Perhubungan, Bapak Ibu sekalian. Untuk menentukan kelayakan transportasi itu Kementerian Perhubungan. Jadi kita hanya mengkoordinasikan. Tetapi kita ada problem di transportasi yang dirasani siapa? Kemenak sudah berpuluh-puluh tahun melaksanakan haji. Ono problem. Nah ini kita harus proporsional di dalam memperbincangkan problem-problem itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemarin ada kebijakan Menteri Agama tidak ada penggabungan. Rame enggak di Jember? Tidak ada penggabungan. Rame ya? Oh, tambah sekali oleh Pak Soleh itu. Penggabungan suami istri, penggabungan anak, orang tua, kan nggak ada tahun 2022. Harapannya 2023 ada. Ternyata 2023 tidak ada. Bagaimana dengan 2024? Saya jelaskan. Saya tanya, yang hadir di sini setuju nggak ada penggabungan? Nggak rame. Setuju nggak? Setuju. Berarti mayoritas setuju penggabungan ya? Setuju ya? Kami juga setuju Bapak Ibu sekalian. Tetapi di sisi lain ada jamaah-jamaah yang sudah daftar 2011-2012, sudah niat berangkat, sudah yakin berangkat, tidak jadi berangkat. Kenapa? Karena porsinya digeser oleh orang yang menggabung yang hanya baru daftar 5 tahun sebelum keberangkatan. Gimana sakitnya? Sakitnya di sini. Di sini sakit jauh. Disalib dengan anak-anak yang masih muda karena gabung orang tuanya. Disalib, digeser, diendek oleh jamaah-jamaah yang baru daftar. Kalau 2017-18 3 tahun Bapak Ibu sekalian, 2019 5 tahun yang baru bisa menggabung. Akhirnya protes. Kalau protes gak masalah, pas mendoakan jelek gimana? Kurang ajar. Nah, itu daftar baru 5 tahun, ngendek ini yang sudah daftar 2011. Nah itu akhirnya itu pertimbangan secara matang diputuskan habis kalau begitu nggak usah perlu ada penggabungan. Sekali lagi penggabungan, tapi yakin saya panjenengan yang dipahami bukan penggabungannya, pendampingan. Monggo Ngrawu Pak Yai dari pesantren Sunia. Monggo Gus Benim. Satu ya itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau pendampingan pribun, setuju ya? Saya sudah setuju Pak. Saya itu sangat memperjuangkan ada pendampingan bagi jamaah yang dinyatakan istitoah bersyarat. Ini kan sebelum pelunasan jamaah harus periksa kesehatan. Begitu memperoleh keterangan istitoah bisa melunasi. Kemarin kan enggak melunasi dulu, baru periksa kesehatan. Begitu kesehatan dinyatakan tidak layak, protes. Kami sudah lunas Pak, kami daftarnya sudah puluhan tahun Pak, kami sudah selamatan Pak, kami sudah pamit ke keluarga Pak. Ditaruh di mana malunya nanti kalau kami terjadi berangkat? Dijawab oleh dokter, Pak, panjenengan kalau di sana membahayakan. Apa bahayanya? Bisa meninggal di sana. Loh,
Itu cita-cita saya. Punya cita-cita mati di sana berikut. Jadi kemarin ada kisah Bapak Ibu sekalian bahwa jamaah saya cukup lama ya di sana dan beberapa kali itu ada jamaah itu Bapak Ibu sekalian tidak mau makan, tidak mau minum. Ini tren. Di Makassar itu ada beberapa jamaah yang cita-citanya ketika mau berangkat itu meninggal di sana, begitu pulang itu menyesalnya luar biasa. Sehingga ketika di sana sakit itu kesempatan untuk mendekati cita-citanya. Karena mendekati cita-citanya tak mau minum obat, tak mau makan. Dibujuk, dirayu, diteleponlah keluarganya. Mas, ini apa sampean sakit? Tolonglah ditelepon biar support untuk bisa minum obat, mau makan. Apa jawab keluarganya? Mohon maaf Pak, saya merepotkan, kami keluarga merepotkan. Kami keluarga sudah ikhlas kalau Bapak sana meninggal. Keluarganya sampai yang bisa datang sama saja. Angel wis. Angel. Gak bahaya tak? Lah itu Bapak Ibu sekalian, kita gimana ngatasi seperti ini itu? Ya ada satu apa namanya ya, terobosan lucu dari pembimbing. Sudah saya datangi Pak. Sampai katanya kepengen meninggal di Arab. Iya, cita-cita saya. Pak, jenengan tahu nggak kalau sudah mati di sini? Ya tahu, itu kesempatan yang baik. Bukan itunya. Di sini itu malaikatnya nggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Hanya bisa bahasa Arab. Jenengan sudah siap belum kalau nanti ditanya di di alam barzah dengan bahasa Arab? Akhirnya setelah itu takut, Pak. Takut meninggal di sana, takut kan datang malaikat yang hanya bisa bahasa Arab. Nanti pas ditanya nggak ngerti, ya sudahlah saya sembuh aja begitu. Itu dinamika, Pak. Dinamika seperti itu. Karena itu kami mengupayakan mudah-mudahan nanti selaras dengan apa yang diterbitkan oleh pemerintah untuk tahun 2024 mudah-mudahan ada pendamping Bapak Ibu sekalian. Kemudian usia lanjut di tahun 2023 kemarin masih terus. Kalau 2023 kita punya 65.000 jamaah usia lanjut 34%. 2024 ini jamaah usia lanjut masih di atas 45.000 jamaah. Jawa Timur ada 1.758 jamaah usia lanjut. Bila jamaahnya Jawa Timur itu nanti kotanya masih kota awal, yaitu 35.152 jamaah. Ini kan ada informasi tambahan Bapak Ibu sekalian, 20.000 jamaah sehingga secara nasional ada 241 jamaah ribu ya. Jawa Timur memperoleh tambahan terbanyak di antara provinsi se-Indonesia. Berapa tambahan Jawa Timur? Jawa Timur memperoleh tambahan 3.897 jamaah. Artinya 20% diberikan ke Jawa Timur dari seluruh tambahan yang ada itu Bapak Ibu sekalian. Kalau itu jadi, maka kuota kita kali ini adalah tidak lagi 35.152, tetapi 39.049 jamaah haji dari Jawa Timur. Nah ini mudah-mudahan, kalau iya berarti Jawa Timur nanti akan ada tambahan, tidak sekedar tambahan jamaahnya, berarti otomatis tambahan kloternya. Kalau ada tambahan kloter berarti tambahan petugasnya. Monggo Bapak Ibu sekalian yang berniat berazam untuk menjadi petugas, daftar ini sudah mulai dilaksanakan pendaftaran PPIH baik kloter maupun PPIH Arab Saudi atau non kloter. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian living cost. Kemarin living cost dalam bentuk rupiah. Kesepakatan panitia kerja antara Komisi 8 dengan pemerintah dalam ini Kementerian Agama itu diputuskan bahwa living cost di cut off, dipotong tinggal 50%. Semula 1.500 real, sekarang menjadi 750 real. Cuman kemarin dibagikan dalam bentuk rupiah, nilainya 3.030.000. Apa yang terjadi?
masyarakat kita yang sudah cerdas, pintar itu ditukar. Ternyata 3.030.000 itu ketika ditukar tidak kembali 750 real, tapi uang itu menyusut menjadi 680 real. Protes Bapak Ibu sekalian, sehingga tahun ini kembali dalam bentuk real. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi kepada jamaah-jamaah kita. Kemudian untuk di Arab Saudi kan kemarin kan sempat ramai Bapak Ibu sekalian tentang di Masair ya. Masair ini informasi yang berkembang bahwa jamaah kita itu terlantar pada saat di Musdalifah. Ini kita kalah Bapak Ibu sekalian dengan penyelenggara haji khusus. Saya itu tidak pernah di Arafah itu nginep sampai 3 malam. Baru tahun 2023 saya 3 malam di Arafah itu karena ex officio menjadi kasektor Arafah. 3 malam itu lebih panjang kami melakukan persiapan. Itu ada satu hal yang menjadi pengalaman saya baru di tahun 2023 ini. Di situ ada tenda double Bapak Ibu sekalian, tenda kloter 48. Ketika saya tanyakan ke maktab, itu hadiah katanya. Kami senang dapat hadiah, ada 2 tenda besar yang diperuntukkan untuk kloter 48. Apa yang terjadi? Ketika menjelang kedatangan jamaah reguler kami, ternyata tenda 48 yang pertama sudah penuh Bapak Ibu sekalian. Saya cek dulu sudah penuh, ternyata di situ ada orang Malaysia, ada orang Singapura, ada orang Thailand, ada juga sebagian orang Indonesia. Dan ternyata orang Indonesia yang di situ tidak muat, dipindah ke 48 yang miliknya haji reguler. Sehingga ketika jamaah kita reguler datang tidak muat Bapak Ibu sekalian. Ternyata itu siasat-siasat dilakukan oleh pihak-pihak maktab, pihak-pihak markas ya. Sekarang banyak perubahan istilah di Arab Saudi. Kalau dulu yayasan dalam bentuk sekarang menjadi syarikat atau masarik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi problem-problem di sana, termasuk ketika di Musdalifah. Di Musdalifah itu Bapak Ibu sekalian, di situ campur baur antara jamaah kita, jamaah dengan visa haji khusus, jamaah dengan visa visa furoda atau mujamalah, dan bahkan jamaah dengan visa ziarah. Dan yang mengelola itu lebih pengalaman daripada kita. Rata-rata petugas kloter baru pertama atau bahkan 1-2 kali bertugas. Tapi yang mengelola haji khusus itu sudah berkali-kali ke sana, berkali-kali nangani jamaah, sehingga lebih cepat. Hak-hak kita itu banyak serobot oleh mereka-mereka itu Bapak Ibu sekalian. Karena itu kemarin melalui Komisi 8 diupayakan tidak ada lagi visa ziarah di tahun 2024. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah Arab Saudi. Ini yang menyebabkan kemudian banyak hal terjadi di sana di luar kemampuan kita untuk mengendalikan, termasuk biaya Bapak Ibu sekalian. Biayanya dinaikkan luar biasa. Tahun 2022 itu subsidi tertinggi untuk jamaah haji kita. Kenapa? Masail untuk masuk ke Arafah, Musdalifah, Mina itu semula hanya membayar 1.500 rial atau 6 juta. Sekarang ini menjadi 5.600 rial dengan total 21 juta. 2023 pemerintah Indonesia Komisi 8 berikhtiar untuk melakukan negosiasi dari 22 menjadi 14 juta. Kenaikannya masih di atas 50-100% Bapak Ibu sekalian. Ini yang juga berpengaruh, belum lagi nilai mata uang yang semakin melemah dibandingkan nilai real lebih-lebih
dolar, karena untuk transportasi udara menggunakan dolar, Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang berpengaruh pada semakin naiknya biaya haji. Saya akan menambah izin bahwa biaya yang sudah disampaikan oleh Kiai Umar Basor bahwa 56 itu dibayar oleh jamaah kita. 56 jamaah kita sudah membayar 25 pada saat mendaftar. Sehingga sekarang yang harus ditanggung oleh jamaah kita adalah 31 juta. Itu rata-rata nasional, Bapak Ibu sekalian. Nanti khawatir ada perubahan, protes. Itu rata-rata nasional. Kemudian ada zonasi termurah itu, kan kita ada beberapa zonasi, ada zona Aceh. Aceh itu paling murah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian terakhir adalah zona Makassar. Di bawah zona Makassar adalah zona Surabaya. Nah ini asumsi kita itu lebih murah, tidak lagi 31 rata-rata nasional. Kenapa? Karena setelah 31 itu kami dapat informasi, mudah-mudahan nanti real, adalah ada virtual account, ada nilai manfaat yang diperoleh jamaah dari rekening yang ada di masing-masing perbankan. Yang kemarin kan dikembalikan 1.600.000-an, Bapak Ibu sekalian. Ini sehingga jamaah tidak boleh mengatakan bahwa yang jumlah 37 juta itu uang kami, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena uang yang dibayar 25 juta sekarang ini tidak bisa menjadi 37 juta. Bank mana yang bisa dalam jangka 10 tahun statis tidak tambah, tidak bergerak 25 juta menjadi 37 juta. Nah karena itu untuk menjaga keberlangsungan, Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga keberlangsungan, karena uang itu adalah miliknya jamaah yang akan datang, yang daftarnya pada tahun ini. Kalau terlalu dimaksimalkan, khawatir yang akan datang tidak bisa memperoleh manfaat. Untuk menjaga sustainability, untuk menjaga keberlangsungan, kemanfaatan itu sampai jamaah yang terakhir. Kapan? Dan sampai tidak ada haji. Kapan dia mungkin kiamat, Bapak Ibu sekalian. Dan nanti ada jamaah kita yang belum waktunya berangkat sudah kiamat. Dan sangat mungkin, Bapak Ibu sekalian. Karena itu untuk menjaga keberlangsungan, dan tidak boleh kemudian digunakan alasan begini, sudahlah Pak digunakan. Kenapa? Jangan berangkat tahun-tahun yang akan datang nggak berangkat. Kenapa? Kiamat kan nggak boleh begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah itulah kemudian kami coba nanya ke perbankan, kira-kira uang 25 juta dalam waktu 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun berapa? Ada dari perbankan sekarang ini, Bapak Ibu sekalian? Nggak ada kan? Atau ada? Ternyata 25 juta selama 12 tahun paling banyak itu 4.200.000. Itu BSI yang berani itu. Di sana nggak ada, Bapak Ibu sekalian. 4 juta berarti kan masih ada subsidi yang luar biasa. Dan itu adalah perhitungan sudah matang sekali, baik dari Komisi 8 juga dari Kementerian Agama berikut Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk menjaga keberlangsungan, Bapak Ibu sekalian. Dan uang di BPKH tidak bisa diutak-atik untuk selain sesuai dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 14. Kenapa? Tidak boleh dihutang oleh siapapun. Tidak boleh digunakan membangun infrastruktur. Nah ini yang berkembang kan, digunakan infrastruktur, dipinjam dan lain sebagainya, nggak bisa. Kenapa? Yang mengawasi adalah Komisi 8. Kalau nggak percaya, bisa tanya ke Pak Kiai Umar Basor, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini, kemudian tadi beliau juga nyinggung. Nah itu sudah ya sesuatu yang harus kita maklumi. Dan tahun ini, Bapak Ibu sekalian, karena kemarin saya sempat dituntut di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Teman-teman rewakili, Bapak Ibu sekalian, ke Sidoarjo karena ada gugatan. Kenapa gugatan itu muncul? Tidak ada makan, tidak maksimal layanan haji. Itu sudah sepakat sejak awal. Akhirnya dicabut, Bapak Ibu sekalian. Kalau dilanjutkan,
Habis uangnya dia yang nuntut itu. Kenapa? Karena yang itu semua adalah kita sepakati bahwa 2 hari sebelum masyarakat tidak ada makan, 2 hari setengah pasca masyarakat atau pasca Mina juga tidak ada makan. Nah ini kemudian kita bahas, kita pertimbangkan, mudah-mudahan di tahun 2024 akan ada makan penuh bagi jamaah haji Indonesia. Apakah itu 2 hari sebelum maupun pasca masa Id, diikhtiari Bapak Ibu sekalian untuk ada makan. Tidak adanya makan bukan karena kita ngirit, bukan, tapi sampai sekarang belum menemukan penyedia yang mau memberi layanan makan pada saat 2 hari menjelang masa Id dan pasca masa. Kenapa? Roti trouble transportasi pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang sudah berangkat mesti ketika pulang dari Mina mesti trouble yang mestinya bisa ditempuh dalam jangka waktu 15 menit. Kita tanya berapa Bapak Ibu sekalian? Bisa 2 jam, 3 jam. Trouble kenapa? Karena jamaah-jamaah yang di daerah Teluk itu pada datang dan menggunakan transportasi darat Bapak Ibu sekalian. Yang diurut juga pengelola travel itu. Jadi travel di sini itu ada ratusan jamaah yang nggak berangkat, nilainya miliaran rupiah. Kemarin kita panggil ke Kanwil, ternyata di rekeningnya sudah 0 rupiah Bapak Ibu sekalian. Padahal hutangnya masih miliaran rupiah jamaah yang belum berangkat. Karena itu kalau mau berangkat jangan cari yang murah. Ya, itu resiko murah Bapak Ibu sekalian. Karena Kementerian Agama sudah memutuskan paling murah itu 26 juta. Sudah dikalkulasi kalau ada di bawah 26 juta itu pun hanya 9 hari. Kalau ada yang di bawah itu kemungkinan besar akan ada problem, bisa problem yang berangkat atau problem yang mengikutinya karena menggunakan skema ponzi atau multi level marketing. Yang berangkat itu dibiayai atau mengambil sebagian yang baru daftar. Yang baru daftar akan berangkat setelah belakangnya ada yang daftar, begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Yang normal-normal saja. Kalau ada umroh di bawah 26 juta, pasti kita panggil Bapak Ibu sekalian. Pasti kita panggil kalau ada laporan. Dan kadang-kadang jamaah tidak berani menginformasikan. Kenapa? Merasa diuntungkan dengan biaya. Saya sekarang menyelesaikan problem Bapak Ibu sekalian, berproses. Itu miliaran juga. Kiai pengasuh pondok pesantren. Ini pesan untuk Bapak Ibu sekalian. Seorang pengasuh pondok pesantren menerima menghimpun pendaftaran jamaah umroh karena didatangi oleh travel. Travelnya bilang, nih, panjenengan sedang bangun pondok, saya bantu, saya tidak bisa bantu uang terus. Saya bisa bantu dengan program umroh. Gimana caranya? Umroh saya ini Pak Kiai untuk umrohnya adalah 28 juta. Tapi setiap 5 orang panjenengan dapat 1. 10 orang dapat 2. Itu bisa diuangkan Kiai. Ratusan yang sudah bayar. Tapi ratusan itu sampai sekarang belum berangkat. Kiainya sudah menyetorkan ke travel. Tahunya masyarakat yang Kiai bayar. Sekarang yang harus dilaporkan oleh masyarakat, kiainya Bapak Ibu sekalian ke salah satu polres yang ada di Jawa Timur ini. Dan sebagian sudah masuk ke pengadilan. Nah, itu hati-hati, KBA juga nggak boleh menerima transaksi, pesantren nggak boleh. Kalau dilakukan itulah masalah yang akan terjadi. Memang biaya saat ini luar biasa. Tetapi ada beberapa hal yang tahun kemarin sangat membingungkan saya tentang lansia. Lansia ini yang saya rasakan di tahun kemarin sebagai pembimbing KBIHU dengan lansia berjumlah 42 orang. Kami bawa jamaah yang berkursi roda dari 300 jamaah kami, itu yang berkursi roda 42 orang. Harus diingat, 42 orang berkursi roda. Dari 42 orang yang berkursi roda ini tak ada satu pun yang didampingi oleh keluarganya. Ada tapi sama-sama lansia.
Maka saya ini masih bingung dengan aturan ramah lansia di mana. Karena saya yang umurnya baru 47, berarti nyuwun sewu ya Haris, gak ada harapan, masih 47 ya Haris. Itu nambah satu lagi, aman. Gak nutup harus mengawasi jamaah yang berkursi roda 42 orang. Karena itu yang saya bertanya adalah ramah lansia itu di mana dari pihak Kementerian Agama. Tapi kalau masalah uang harus cocok nih. Harga itu bagi kami sudah tidak masuk akal murah. Karena kami sendiri merasakan kemarin itu dari berbagai macam pos yang ada di haji dan umroh, kalau Anda mengelola hal itu pasti tahu betapa budget naiknya tidak masuk akal. Dan juga problemnya kadang orang Saudi juga begitu, udah deal tapi mentah Pak. Jadi kita udah deal hotel begini tapi mentah waktu pelaksanaannya kalau tidak dinaikkan harganya. Jadi cuma lansia yang kami pertanyakan di mana batas aturan dan pelayanan ramah lansia. Mudah-mudahan tahun ini ada pendamping seperti tahun-tahun yang dulu. Yang kedua dari kami tentang umroh, kali ini juga dibahas dari umroh. Banyaknya kasus di Jember. Nyuwun sewu, kadang pihak Kemenak juga tidak tahu mana travel yang berkantor di Jember. Nyuwun sewu Pak Kasih Haji, belum tahu mana yang betul-betul ada cabang yang resmi atau cuma agen. Sehingga di Jember ini harga tidak kondusif. Sehingga orang-orang yang kecil, orang-orang yang nggak tahu, mereka pasti akan ambil yang murah. Walaupun slogan beliau tadi Pak Kabit, ojo bulet sing murah lagak pengen bulet. Prakteknya di Jember ini banyak travel yang tidak ada ujung-ujungnya bagaimana mengelola umroh. Sehingga banyak di Jember jamaah yang tidak tahu kapan mereka berangkat dan sudah bayar di berbagai macam yang katanya agen atau apa. Maka minta penjelasan daripada Bapak Kabit, ini dari pihak pemerintah sebetulnya di mana loh batas mereka ada perhatian di pelayanan bidang umroh. Karena banyak jamaah yang dirugikan dan mereka tidak hanya dirugikan karena mereka tidak tahu Pak. Dengan ini tidak tahu 5 gratis 1, 10 gratis 2, ada 3 gratis 1. Sehingga hal ini mohon dari pihak yang berwenang memberikan gambaran bagaimana solusi kita menghadapi problem-problem yang ada di bidang pelayanan ibadah umroh. Tentu saja ini sudah dalam pengawasan dari anggota Komisi Agama maupun Kementerian Agama. Cuman ada yang mungkin perlu ada peninjauan kembali tentang alokasi dana tersebut. Apakah sudah betul-betul dialokasikan untuk hal-hal yang terkait langsung dengan jamaah haji atau umroh? Misalkan yang saya temukan, yang saya tahu, ini ada alokasi untuk rehab masjid ya, di Jember ini ada rehab masjid yang nilainya sampai 1 miliar. Kemudian ada yang dialokasikan untuk kendaraan operasional yang yang dialokasikan kepada lembaga yang tidak ada kaitannya dengan urusan haji. Nah ini mungkin bagaimana sejauh mana pengawasan Komisi 8 dan juga Kementerian Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mepet waktu dengan visa dan kegiatan yang lain. Jadi mungkin dengan evaluasi yang kemarin
untuk teknis haji lebih baik di schedule sedemikian mungkin agar nantinya kita tidak kewalahan gitu loh dalam kegiatan bulan Juli. Karena di haji ada beberapa periode kegiatan kan, ada paspora, ada visa, nanti ada manasik dan sebagainya. Untuk karena itu mungkin usulan kami terkait gelombang tambahan itu lebih baik di schedule mungkin agar tidak mepet dengan pemberangkatan. Terus ini menurut saya ada titipan pertanyaan, yakni bagaimana penanganan kemarin terhadap haji backpacker di tahun depan. Karena kami khawatir misalnya ketika kami di Arafah atau Mina ternyata tenda kami di tempat ramai. Mungkin itu dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dari pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH itu menghasilkan satu pendanaan namanya dana kemaslahatan umat. Jadi dari nilai manfaat itu, jadi dari pengelolaan muncul nilai manfaat. Nah, nilai manfaat ini sebagian besar memang diperuntukkan untuk subsidi penyelenggaraan haji. Cuman ada sebagian kecil, ini kebijakan dari BPKH bersama dengan Komisi 8. Dana ini dipergunakan untuk kemaslahatan umat begitu, Pak Saroni. Yang namanya kemaslahatan umat itu kan luas, ya bisa di pendidikan, bisa di keagamaan, yang tentunya ini berkaitan dengan keberadaan umat Islam. Nah, di situ tentunya seluruh masyarakat bisa mengakses ke sana sepanjang nanti bisa mengikuti prosedur yang ditentukan oleh BPKH. Tidak menutup kemungkinan mungkin itu juga dijebak, bisa mengajukan. Dan tadi disampaikan mungkin ada untuk pembangunan masjid ya 1 miliar begitu. Memang di BPKH itu tidak, sifatnya bukan istilahnya bantuan. Contohnya gini, untuk pembangunan masjid rencana anggarannya 1 miliar, lalu kita mengajukan sebagian, itu nggak bisa. Katakan mengajukan 200 juta dari 1 miliar, ini nggak bisa. Di BPKH seperti itu, kebijakannya seperti itu. Jadi pengajuan itu full. Katakanlah untuk sanitasi, ya sanitasi itu akan dipenuhi secara keseluruhan oleh BPKH dan itu dilaksanakan langsung oleh kemitraan. Di situ kemitraan BPKH itu biasanya lazismu, ada lazismu, ada lazu dan lain sebagainya. Langsung dilaksanakan. Jadi kita bukan bantuan langsung keuangan gitu, bukan bantuan keuangan berupa anggaran ke lembaga, nggak seperti itu. Jadi bantuan itu berupa satu yang permohonan itu dipenuhi secara keseluruhan. Jadi kalau masjid 1 miliar, ya itu berarti pengajuannya 1 miliar itu bisa dipenuhi secara keseluruhan. Tentunya dengan berbagai pertimbangan. Saya tidak ngerti masjid mana itu, tapi biasanya kecil-kecil. Lembaga itu cukup satu ruangan, lembaga pendidikan itu 1 RKP, paling banyak 2 RKP biasanya. Dan itu dilaksanakan langsung oleh kemitraan atau rekanan dari BPKH. Jadi memang ada kebijakan dari BPKH yang tidak langsung ke urusan haji. Jadi untuk kemaslahatan umat bisa ke
masalah keagamaan, pendidikan agama. Yang kalau itu maksudnya itu keberatan atau gimana? Nanti saya sampaikan itu ke BPKH. Tapi menurut saya, menurut Komisi 8 itu sepanjang untuk haji sudah terpenuhi dengan pertimbangan-pertimbangan untuk umat kan, menurut saya itu pun nanti akan mengalir, itu mengalir kepada jamaah haji juga, termasuk jariah lah. Gitu. Mungkin itu Mas Ardi bisa diterima ya. Oke. Allah Pak. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang disampaikan ke kami. Pertama oleh Gus Loni. Terima kasih Gus. Memang seperti itu untuk pengelolaan anggaran di haji yang akan dinamis sekali antara tahun ini, tahun kemarin dan seterusnya untuk pembiayaannya. Kalau orang-orang travel tahu Bapak Ibu sekalian, orang umroh saja itu 9 hari, rata-rata 27 juta 9 hari. Itu tidak pakai ke Arafah, Musdalifah dan Mina, Bapak Ibu sekalian. Yang mahal kan di situ, karena di situ ada namanya tiket masakir yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk tahun ini 14 juta Bapak Ibu. Kemudian yang dipertanyakan ini, Kementerian Agama punya teks lain, Haji Ramah Lansia. Di 2023 saya mengalami sendiri Bapak Ibu sekalian tentang jamaah yang usia lanjut tidak ada pendampingnya. Itu sungguh masyarakat untuk kami panitia yang ada di Arab Saudi. Karena sudah menggunakan tagline lansia, maka kita harus lakukan itu. Di tahun 2023 itu ada 160 petugas haji lansia Bapak Ibu sekalian yang di breakdown ke sekitar 21 sektor, sehingga tiap sektor itu ada 8 untuk petugas lansia itu disebar di beberapa hotel. Lansia kan tentu beda macam-macam ya dengan yang sehat yang seperti kita. Dari sisi tidurnya beda, makannya juga harus beda. Padahal kontrak itu belum dilakukan, sehingga jamaah ketika di sana masih makannya seperti jamaah pada umumnya. Bisa dibayangkan di sana dikasih makan ikan daging. Usia lanjut sudah banyak yang ompong, itu giginya banyak yang tanggal yang lepas, sehingga kalau dikasih daging dimut itu mau digigit kanan lompat ke kiri kan begitu, lompat aja di mulut kan lembut-lembut itu. Akhirnya kami upayakan, itu salah satu bentuk ramah lansia. Kami siapkan tiap jamaah itu layanan khusus. Yang pertama yang lansia, ini yang saya lakukan di sektor berapa Ustaz Loni? Gus Loni di sektor? Kalau sektor 6 sama saya di berapa? Di Raudo ya? Pernah ketemu saya? Itu kan ke sektornya saya, kok saya mengatakan. Hah? Iya. Khawatir ditodong sama saya. Jadi kita siapkan masing-masing hotel itu dengan kita belikan rice cooker. Rice cooker itu kita sebar ke seluruh hotel. Kita siapkan beras yang lembut, yang lembek. Kemudian kita juga kasih setiap hari itu target kita adalah 50 butir telur, sehingga per hotel. Nah itu nggak nyampe kan, berarti pihak saya nggak nyalakan lah, nyampe ke mesti ada hal yang trouble di situ. Kami kirim Bapak Ibu sekalian. Cuman masalah jadi telur yang kita sebar sekitar 100 butiran lebih itu habis sekali makan. Ternyata yang makan hanya lansia, yang sehat-sehat juga pindah. Nah kita kebingungan, kita ditegur oleh sektor ini, gimana Pak Aris? Satu hari 100 butir telur sudah habis. Kita lacak, yaitu dimasak bareng-bareng. Yang muda-muda itu karena sudah bosan mungkin catering dari Arab Saudi. Nah ini kemudian mengilhami kita untuk matur ke pimpinan, Pak, kita ini, saya
paling merasakan. Saya beberapa kali baru sekali menjadi kasektor, baru tahun kemarin nggak bisa ngapa-ngapain itu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kasektor berarti kan punya waktu luang untuk takut. Ini kita mau keluar saja, ada yang lepas, ada yang sakit di hotel berapa hotel A. Kita ke sana, begitu kembali, baris yang sakit dibawa ke dokter. Sudah kirim ke dokter, kita siapkan ambulan. Begitu kita sudah istirahat, baris yang tadi dokter meninggal. Kita harus proses pulasaran dan lain sebagainya. Nah, kira-kira jam jenengan juga nih. Jadi paling masak tahun 2020 kita bagi petugas. Apalagi terjadi kasus jamaah yang mestinya mendampingi orang tuanya karena ada layanan lansia, diserahkan ke kami Bapak Ibu sekalian. Lah kan kemarin memang jamaah itu melunasi dulu baru periksa kesehatan sehingga kita bisa mengangkat secara maksimal. Apalagi prinsip kemarin salah satu mitra kita, salah satu stakeholder yang melaksanakan sudah pas berangkatin semua. KKP juga nggak berani mengangkat itu. Banyak berangkatkan dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Nah inilah kemudian yang kami menginginkan disampaikan ke pimpinan untuk tahun 2024 karena tambahan mungkin bisa dialokasikan untuk pendamping bagi usia lanjut. Ini kami usulkan Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan sudah ke Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, termasuk kemarin saya ke sekalian ke transportasi itu. Kemudian di Jember itu Pak Soleh ini, memang kita harus bisa membedakan mana jamaah travel yang berizin, travel Indo, mana cabang, mana agen. Sebenarnya nggak ada agen, itu nggak ada. Selama tidak punya izin cabang, tidak ada petugas perwakilannya, tidak boleh melakukan transaksi. Kalau ada seperti itu laporkan ke kami Bapak Ibu sekalian, kami akan panggil travel induknya. Kalau memang ingin cabang, jelas cabang, jangan abu-abu dalam bentuk yang menghimpun ya, yang menghimpun. Ini sangat-sangat problem sekali. Kalau hanya ada agen, kita nggak ada agen, kita bukan jual minyak Bapak Ibu sekalian. Kita ini melayani jamaah yang ingin bertamu ke Baitullah, itu kita maksimalkan lah peran kita. Dan masyarakat juga begitu, harus membantu dengan mensosialisasikan hal itu. Bisa dibuka, panjenengan punya Android, ambil buka di Play Store, kemudian atau app kalau OS pakai iPhone, di situ ketik Umroh Cerdas. Kemudian diikuti instruksinya, maka aplikasi itu akan ada di HP panjenengan. Di situ ada banyak pilihan, termasuk diantaranya adalah umroh yang berizin di Indonesia. Ada alamatnya, ada nomor teleponnya, ada pimpinannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada cabang-cabangnya. Di situ bisa dibuka di Umroh Cerdas. Panjenengan kalau sekarang buka aja sekarang di Play Store, ketik Umroh Cerdas, muncul yang warna hijau itu, tekan, install, kemudian ikuti instruksinya, panjenengan akan sampai pada fitur-fitur yang ada di situ. Itu pendukung yang luar biasa bagi panjenengan semua. Kemudian saya nulisnya nggak bisa baca ini. Ini kan sudah ya, Gus ya, atau bukan ya belum? Sudah ya, kalau begitu yang dari Pak Saproni ya. Ini BPKH untuk belanja kemaslahatan sampai hampir 2 miliar. Uang yang digunakan itu sumbernya adalah tidak ansih dari jamaah haji, tapi dari dana abadi umat. Dana abadi umat itu diperoleh dari kelebihan dana operasional penyelenggaraan ibadah haji. Dana abadi umat itu sifatnya tidak boleh kalau. Kalau sekarang misalnya ada 3, sekian triliun, maka itu harus tetap atau bertambah.
Yang digunakan itu adalah jasa yang dikembangkan melalui program syariah. Itu yang boleh dimanfaatkan. Dan pemanfaatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, 34 Tahun 2014 yang tadi saya sebutkan. Itu untuk kemaslahatan yang ada beberapa asnaf. Di antaranya adalah untuk kemaslahatan pendidikan, baik pendidikan agama atau keagamaan, madrasah atau pondok pesantren. Yang kedua adalah untuk kemaslahatan sosial seperti Basnas. Dengan nanti akan pernah melihat sakit sebenarnya hati kita Bapak Ibu sekalian ya. Kita yang mengumpulkan dana haji, kita yang mengelola anggaran penyelenggaraan ibadah haji. Begitu ada kemaslahatan tidak menyentuh ke Kementerian Agama. Ya. Iya, untuk mohon maaf pasti juga milik Kementerian Agama, tapi kan gak masalah kan itu mobil diterima oleh Basnas, diterima oleh yayasan yang selama ini kontribusinya ke Kemenang bahkan kurang kiai. Jadi saya kadang-kadang mikir ini saatnya kasih haji. Kemana-mana sepeda motor. Kalau ada mobil dinas. Kemudian kesehatan juga dapat. Klinik-klinik yang dikelola oleh organisasi Muslim Islam itu dapat. Kemudian evaluasi ya dengan pelunasan kemarin sampai beberapa kali. Kenapa? Karena memang tambahan di Arab Saudi diinjil-injil. Kemudian berikutnya jamaah kita maju mundur, Bapak Ibu sekalian daftar itu. Mau daftar takut usia lanjut gak dapat pendampingan. Mau daftar pelunasi takut penggabungan tahun depan ada dan lain sebagainya. Sehingga tahap pertama pelunasan itu kita hanya mencapai sekian persen, Bapak Ibu sekalian. Tahap kedua, tahap ketiga sudah klaim. Ada tambahan 8.000 dari Arab Saudi dibagi ke kita. Terakhir kurang 1 minggu itu ternyata belum melunasi. Kita sudah terlanjur gagah-gagahan di depan kerajaan Arab Saudi. Indonesia dapat ditambah 8.000 siap. Kita ditanya oleh pusat, siap enggak ini Jawa Timur ditambah 1.400? Siap, tanda boleh enggak siap? Kalau kita bilang nggak siap, jangan harap tahun berikutnya dapat tambahan. Kita nggak berani minta tambahan ke Arab Saudi. Kita masa mau minta dikasih 8.000 aja nggak habis. Akhirnya itu dimaksimalkan, jadilah problem di injury time. Last minute kita masih kekurangan ratusan jamaah yang belum melunasi. Akhirnya apa? Kita kontak orang-orang yang sudah punya paspor, yang siap urus paspor, yang siap urus kesehatan, yang sudah punya uang daftar. Kami juga ditelepon, kami paksa kepala-kepala Kemenak itu atau keluarganya untuk memenuhi di masa-masa injury time itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang tidak tahu seakan-akan yang diprioritaskan adalah orang-orang yang ada di pusaran Kementerian Agama. Itu sebenarnya sebab muruknya Bapak Ibu sekalian. Sehingga Jawa Timur dianggap sukses hanya menyisakan 12 orang yang tidak jadi berangkat, itu pun dari masyarakat. Jadi itu Bapak kita biar tahu, biar tidak seakan-akan Kemenang itu seperti ini, seperti itu. Tapi apa? Kami ingin memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari pusat, dan betul kan hasilnya Jawa Timur di tahun 2024 dapat tambahan terbanyak di Indonesia. Dan itu kita penuhi tantangan itu. Mungkin kita akan ditambah sebanyak itu. Itu Bapak Ibu sekalian biar clear ya. Kemudian bagaimana dengan paspor sudah mulai Bapak Ibu sekalian, kita sudah koordinasi dengan pihak imigrasi untuk segera melakukan koordinasi dengan kabupaten kota untuk paspornya, karena paspor sudah bisa bergerak. Kemudian ada biovisa, dan saya tambahkan lagi alhamdulillah kita harus mempersiapkan tambahan tugas Bapak Ibu sekalian. Jawa Timur ditunjuk untuk nanti fast track. Fast track itu adalah jamaah nanti secara keimigrasian itu akan diperiksa di tanah air. Begitu sampai Arab nggak ada pemeriksaan lagi langsung, karena imigrasi Arab akan pindah ke Indonesia Bapak Ibu sekalian di Bandara Internasional Juanda.
Kami sekarang sedang berkoordinasi untuk cari tempat yang bisa digunakan untuk layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia yang di embarkasi Surabaya. Kemarin kami rugi Bapak Ibu sekalian, itu untuk mengantisipasi kenapa ada jamaah kita itu yang terdeportasi. Itu sudah terlanjur bayar di pesawatnya, PP Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kemudian menjadi sesuatu yang maslahat bagi kita, bagi jamaah kita. Kalau nanti tertunda di Indonesia sampai sudah berangkat, bila ada hal yang menjadi kendala untuk bisa berangkat Bapak Ibu sekalian, dan kita negosiasinya makin panjang bila ada jamaah kita yang memang secara keimigrasian bermasalah. Kemudian bagaimana dengan jamaah backpacker? Kita tidak merekomendasikan, tidak menyetujui, tidak menangani itu Bapak Ibu sekalian. Bila ada, maka akan dilacak siapa yang memberangkatkan. Karena tanpa travel tidak mungkin bisa sampai di sana, maka pelacakannya adalah travel mana yang membackup bisa berangkat jamaah backpacker itu Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan sana. Kemudian terakhir, tidak boleh menjadi petugas baik kloter maupun PPIH bila niatnya untuk mendampingi seseorang. Ya, itu. Kalau ingin berangkat, maka tidak ada mahram atau jamaah yang tidak menjadi mahram. Itu Bapak Ibu sekalian. Siap menjadi mahram. Kalau ingin, mudah-mudahan nanti ada pendamping sehingga ikut ke program pendamping, karena daftarnya sudah 2018. Saya hitung tadi. Jamaah yang didampingi harus ada rekomendasi dari dokter, memang jamaah yang begini Bapak Ibu sekalian, ada istitoah pemeriksaan kedokteran itu. Ada istitoah mutlak, artinya tanpa ada syarat apapun berangkat. Yang kedua adalah istitoah bersyarat. Istitoah bersyarat adalah syarat pendamping, bisa didampingi oleh umat, bisa didampingi oleh manusia. Yang didampingi oleh manusia itu pun akan diteliti lagi. Yang mendampingi itu layak apa enggak? Jangan-jangan begitu dia ada pendampingnya, dampingi malah istrinya. Suami istri sama-sama tuanya, tidak masalah lagi. Nah, itu akan ditelaah juga, dikaji juga yang mendampingi. Nah, untuk seleksi, monggo. Kami kemarin harus menyelesaikan masalah gara-gara Jember. Ya, satu ada pengaduan, sudah rankingnya bawah, itu protes inspektorat Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tidak ingin itu terjadi. Kami tidak ingin setelah itu ada ekor-ekor yang bikin problem itu. Ke kami saja kan saya berikan jawaban. Wong sudah jelas kalau artinya rendah kemudian protes-protes itu kan ya nggak masuk akal. Sudahlah kita di satu kementerian datang ke kami kan kami jelaskan sedetail-detail. Kami nggak punya kepentingan apapun untuk petugas itu kecuali kelayakan dan mampu memberikan pendampingan yang baik bagi jamaah kami. Kami tidak akan mau transaksi apapun Bapak Ibu sekalian. Tanya, bidang haji pernah nggak narik uang? Nggak akan ada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya berusaha sebersih mungkin. Karena kalau kita memberikan sesuatu, kita tidak menerima dan tidak mau menerima, maka tanggung jawab Allah untuk memberikan sesuatu itu kepada kita sekalian. Jadi ini saya perlu tegaskan seperti itu. Jadi monggo kita fair untuk bersaing dalam ingin menjadi pelayan Allah di tanah Haramain. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Sudah cukup Pak? Sudah cukup saya akhiri.